Nah, kenapa demikian? Karena fakta ini sekarang kan makin terkuat. Karena anak muda yang pandai itu mau cari easy money aja. Yes, exactly. Oke. And pemerintahnya pun mengadakan barrier to entry untuk pengusaha baru. Kenapa? Karena hampir semua pejabat sekarang kan mulai terkuat kan, ikut bisnis. Jadi semua menteri bidang ekonomi itu pedagang semua itu. Pedagang semua. Kata Rizal Ramli itu peng-peng, penguasa sekaligus pengusaha. Nah, ini yang menurut saya bandit-bandit negara. Kenapa ya? Karena presiden, menteri, gubernur, bupati supposed to be wasit kan, supposed to be regulator. Iya, saya insya Allah manusia yang paling objektif di dunia gitu. Saya ingat waktu 2019 diundang Bang Kari Ilyas di ILC gitu ya. Saya artinya waktu itu kan lagi mesra-mesranya antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi kan. Saya tetap gambarkan. Nah, maksud saya objektif gini. Jadi kalau ingin nggak bias ya menilai kinerja organisasi atau seorang tuh apa yang dinamakan dengan Key Performance Indicator. Jadi ada indikator kinerja utama atau KPI-nya. Dan di bidang ekonomi kan jelas, Refli. Dari perspektif ekonomi, suatu pemimpin atau negara itu berprestasi atau bekerja baik. Pertama, kalau growth pertumbuhan ekonominya itu di atas 7%. Satu kita sebutkan dulu, satu pertumbuhan ekonomi dulu. Yang kedua, sifat pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Jadi satu pertumbuhan ekonomi, kedua kualitas pertumbuhan ekonomi. Kualitas itu artinya bisa menyerap tenaga kerja banyak. Yang ketiga adalah inklusif. Jadi kue pertumbuhan ekonominya itu jangan hanya dinikmati oleh sekelompok orang, tetapi harus seluruh rakyat Indonesia. Hanya saja kita pun jangan sampai seperti komunis sama rata sama rasa Jadi distribution of wealth-nya itu berdasarkan keadilan. Dan terakhir adalah sifat pertumbuhan yang tinggi itu harus sustain, harus ramah lingkungan, berkelanjutan. Jadi 4 itulah. Dan kalau boleh saya tambah satu adalah kedaulatan pangan dan energi. Karena tanpa daulat pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi ini nggak mungkin ini. Dan satu lagi itu yaitu daya saing atau competitiveness. 7 indikator kinerja utama ini nanti saya paparkan data-datanya. Itu dengan sangat hormat itu, dengan segala karena jeblok Jokowi itu. Dan sebelum, karena ini kan kita bicara sama orang awam, Prof ya. In general dibandingkan zaman SBY misal, walaupun sebenarnya tidak bisa apple to apple karena zaman dulu kan 10 tahun yang lalu kan, tapi at least gimana kalau dibandingkan zaman SBY? Pertumbuhan ekonomi jelas bagus SBY. That's enough, cukup. Artinya bahkan dengan SBY yang 10 tahun yang lalu masih bagusan SBY gitu. Silakan Prof dieksplorasi. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi, Refli, dan itu kan janji tertulis dalam dokumen kenegaraan waktu Pak Jokowi kampanye kan, bahwa pertumbuhan ekonomi at least 7%. Nyatanya zaman sebelum Covid kan zaman lagi kondusif-kondusifnya tuh, baik situasi global tidak seperti geopolitiknya lagi seru. Mohon maaf, global climate change pun belum begitu seru juga gitu ya. Nah, jadi artinya kondisinya kondusif untuk achieving untuk mencapai 7%. Tapi faktanya kan 2014 sampai 2019 periode pertama Pak Jokowi, datanya sudah terpublish mana itu rata-ratanya 5%. 5%, Nah, kemudian yang kedua, sifat pertumbuhannya pun sangat kurang berkualitas karena setiap 1% pertumbuhan zaman Jokowi ini hanya bisa menyerap 200.000
tenaga kerja. Sedangkan zaman Pak Harto sampai zaman Bu Mega itu setiap 1% pertumbuhan bisa 400.000. Wah, ya kenapa? Karena sektor-sektor yang tumbuh zaman Pak Harto zaman Bu Mega itu adalah sektor ekonomi real yang tradable itu. Perikanan, pertanian, industri manufacturing. Betapa zaman Pak Harto sampai Bu Mega. Real ekonomi lah real ekonomi yang tradable yang menghasilkan produk. Zaman si Pak Jokowi kan banyaknya sektor jasa. Kayak model Nadiem tuh, Gojek supply chain yang mempercepat distribusi aja. Tetapi the production dan manufacturing itu lemah. Makanya itu tercermin pada kontribusi sektor manufacturing, zaman atau mengandalkan ekstraktif gitu. Yes, exactly. Dan jam lompat ke sektor tersier, jasa itu anak-anak muda kita. Padahal kalau negara mau maju kan harusnya yang utama basis di sektor sekunder, itu sektor manufacturing, pengolahan gitu. Ini jam ini karena malas. Nah, kenapa demikian? Karena fakta ini sekarang kan makin terkuat. Karena anak muda yang pandai itu mau cari easy money aja. Yes, exactly. And pemerintahnya pun mengadakan barrier to entry untuk pengusaha baru. Kenapa? Karena hampir semua pejabat sekarang kan mulai terkuat kan, ikut bisnis. Menterinya kan itu, menteri investasi kan ikut bisnis. Jadi semua menteri bidang ekonomi itu pedagang semua itu. Pedagang semua. Kata Rizal Ramli itu peng-peng, penguasa sekaligus pengusaha. Nah, ini yang menurut saya bandit-bandit negara. Kenapa ya? Karena presiden, menteri, gubernur, bupati supposed to be wasit kan, supposed to be regulator. Jadi wasit yang adil, regulator yang bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif, padahal yang tidak punya vested interest kan. Ini ada. Nah, coba kasus Timah semua kan di backing oleh pejabat kan. Kasus nikel gitu ya. Dan semua lah saya kira itu datanya udah public domain ya, nggak perlu takut gitu ya. Semua ikut. Nah, andaikan itu di clear up, ditiadakan, insya Allah investasi ya, produksi dan manufacturing akan tumbuh gitu. Kemudian indikator kedua, Refli, tadi kan pertumbuhannya rendah ya. Nah lalu, nah itu pun mohon maaf, ini pun kebohongan pemerintah. Pemerintah kan kalau publikasi, lihat di antara negara G20 kita tertinggi ketiga setelah Cina, India. Nah ini tertinggi ketiga pertumbuhannya gitu. Nah kan lalu membandingannya dengan model Amerika, negara-negara Eropa Barat gitu, Jepang. Ini mah kayak nganggap semua orang Indonesia bodoh. Nah padahal kan udah sunatullah, udah hukum alam bahwa kalau negara yang sudah makmur maju pasti pertumbuhannya menurun karena sudah jenuh, daya dukungnya udah ini. Tetapi kan jumlah absolutnya besar gitu. Nah harusnya kalau mau fair, mau apple to apple, bandingkanlah dengan negara-negara yang stage of development-nya, tahapan membangunnya mirip kita. Misalnya Vietnam, Kamboja, Myanmar, India sendiri tumbuh 8% gitu selama periode Jokowi pertama tuh ya. Jadi itu juga yang saya harap ya, karena kita udah berjuang tetap Pak Prabowo dan Pak Gibran yang kira-kira akan dilantik ya, kita hanya bisa berdoa kan supaya beliau dapat hidayah, hilangkan enough is enough ya, kebohongan, kezaliman yang ada di rejim 10 tahun terakhir ini. Untuk beliau benar-benar merasa jadi presiden itu God chosen, pilihan Allah kan. Hanya satu orang dari 280 juta itu. Itu God chosen atau istidraj? Kalau nanti orang mengatakan wah ini kalau God chosen artinya takdir Tuhan ya. Takdir. Sedangkan itu berupa istidraj ya tinggal berkaca. Definisi istidraj kan juga Refli, kalau ada seseorang yang durhaka sama Allah, zolim bahkan menentang Allah, tapi karir duniawinya itu moncer itu namanya istidraj. Cuman sayangnya termasuk misalnya kalau kita pemilu curang tapi menang istidraj. Oke, tadi pertumbuhan pemerataan, kualitas pertumbuhannya tidak menyerap tenaga kerja yang banyak. Betul. Kemudian ownership-nya atau beneficiaries-nya jadi penikmat pertumbuhan itu ya. Bayangin hanya segelintir orang muter di situ-situ aja. Bayangin menurut data Oxfam International terakhir tahun 2023, 1% orang kaya Indonesia itu total kaya 1% nih sama dengan 50% kekayaan negara Indonesia ini. 50% kekayaan negara.
Iya, kekayaan. Jadi hanya 1% orang terkaya di Indonesia itu. 50% kekayaan negara Indonesia. Total kekayaannya sama dengan 50% kekayaan Indonesia. Kan berapa angkanya itu? Sekali. Itu angkanya yang ada data pastinya gini. 4 orang terkaya di Indonesia, ya kan, kekayaannya sama dengan 40% penduduk Indonesia itu. Oke. Ya, itu ada data itu ya. Yeah. Jadi dan dilihat dari koefisien Gini pun kita masih 0,4 sekian kan. Padahal kalau adil kan harus di bawah 0,3 ya. Iya. Itu nah karena kesenjangan yang demikian lebar, kemudian pertumbuhannya pun rendah, harusnya minimal 7% hanya 5%, kemudian sifat pertumbuhannya pun nggak berkualitas, maka kemiskinan menjadi masif, Refli. Kalau menurut BPS tahun 2023 data terakhir ya, yang miskin kita kan katanya sudah 9,4% saja atau sekitar 26,5 juta orang, Refli. Tapi garis kemiskinannya setelah saya lihat, rendah sekali. Jadi garis kemiskinan versi BPS kan hanya 580.000 per orang per bulan. Kalau Refli dan para pemirsa podcast yang baik ini lihat definisi garis kemiskinan, adalah sejumlah uang yang cukup bagi seorang Indonesia untuk membeli 5 kebutuhan dasar, Refli, itu pangan, sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan. Ini untuk makannya sebulan. Saya tanya kalau ngajar di Uncen lah, di Syakwala lah, di seluruh Indonesia, saya tanya, kalian cukup nggak sekali makan 3.500? Hampir nggak ada yang bilang, atau semua nggak ada yang nggak cukup, Pak Rohmin gitu. Katakanlah cukup, berarti sehari kan 3 kali makan. 10.500, katakanlah 10.000 lah. Berarti sebulan perlu 300.000. Kalau gitu untuk 4 kebutuhan dasar lainnya, itu sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan, hanya 280.000, which is tidak cukup gitu ya. Jadi kalau yang realistis dan tidak munafik itu garis kemiskinannya yang didefine oleh Bank Dunia, Refli. Oke, berapa? $3,2 per orang per hari. Oke, itu kalau pakai standar itu berapa persen orang miskin Indonesia? Itu 38%, yaitu 112 juta. Dan itu waktu saya hampir setahun di Cirebon, Indramayu, saya rasakan tuh betapa kemiskinan tuh yang benar itu adalah standar Bank Dunia, bukan standar BPS itu. Jadi, kalau BPS berapa dolar? Hanya $1,25. Dan itu berapa persen kalau BPS? 9,4. Jauh sekali. Jauh memang. Iya. Jadi ini menurut saya berdosa besar nih teman-teman BPS atau siapapun yang melaporkan presiden ya. Karena apa? Karena kalau presiden itu diberi laporan bahwa kemiskinan Pak Presiden tinggal 9,4% lagi, pasti respons beliau lain kalau dikatakan sesungguhnya yang miskin masih 38%. Exactly itu. Ini jolim ini yang melaporkan, Bun. Hanya cari muka. Emang presiden nggak paham? Ya harusnya paham. Harusnya sih. Sorry, 2017 saya pernah bersama Kiai Said Agil Siroja, kan dulu penasihat PBNU juga ya. Diundang Pak Presiden tuh, Refli, September 2017. Bahwa Presiden, karena ini kan katanya podcast tahun partai dan ngaling-ngaling kan. Jadi itu true story itu. September 2017, right? Dan alhamdulillah Pak Presiden didampingi oleh sahabat saya, Bapak Profesor Pratikno itu. Mensesnek. Pratikno itu siapa? Mensesnek. Dan beliau memberi jalan karena merah ke saya. Karena waktu kami berdua datang Kiai Said, Pak Presiden sama Mas Pratikno jemput kami di tangga itu tuh. 2017 masih agak normal pemerintahan. Terus si Mas Pratikno saya bilang Pak Presiden, Prof. Rohmin sahabat saya, waktu saya rektor minimal 4 kali saya undang beliau tuh untuk ngasih kuliah umum di UGM dan saya jemput sendiri di airport, bener tuh. Kemudian sebelum kampus kita sarapan di Soto Ali gitu. Atas dasar itu jadi psychological barrier nggak ada kan. Singkat cerita, Pak Jokowi waktu itu sebenarnya topik yang ditayangkan saya itu mengenai kebijakan Ibu Susi gitu ya. Tapi sebelum itu beliau tanya mengenai itu, Prof. Rahmin, saya tuh aneh ya, sejak zaman Pak Harto kan kita sebenarnya, suaranya jangan dikecilin, Prof. Sebenarnya kan kita ingin memberantas kemiskinan, tapi kemiskinan kan masih tinggi gitu. Kalau menurut Prof, gimana pendekatannya? Saya jawabannya seperti kayak Nabi menaik sahabat tuh, bahwa Presiden lebih tahu. Mungkin cuman menurut hemat hijau saya, mungkin pendekatannya harus dibalik, Pak Presiden. Maksudnya dibalik, kita harus sepakat dulu apa yang dimaksud dengan orang miskin gitu. Lalu saya cerita mengenai garis kemiskinan itu, antara garis kemiskinannya versi BPS dibandingkan si versi
Bank Dunia gitu. Nah jadi Pak Presiden kalau kita sepakat garis bisnis Bank Dunia, berarti kan setiap orang tuh harus spending gitu ya minimal $96 Refli. Iya kan? Per bulan. Per bulan 3,2 kali 30 hari kan. Iya. Nah jadi kalau kurs rupiah sekarang itu sekitar 1,5 juta lah gitu. Iya 1,5 juta. Nah karena keluarga Indonesia tuh biasanya 5 Refli, yaitu ayah, ibu dan 3 anak kan rata-rata gitu ya. Nah lalu biasanya di keluarga itu pun yang kerjanya ayah Refli, coba buruh pabrik, nelayan, petani gitu. Nah jadi Bapak Presiden harusnya seorang pekerja di Indonesia itu 7,5 juta. Exactly. Wah Refli ini benar-benar cum laude 7,5 juta. Nah lihat Refli, UMR atau upah minimum regional yang paling tinggi kan DKI. Berapa? 4,6. That's explain kenapa competitiveness industri kita rendah. Karena pekerjaannya itu selalu berpikir rumah gitu ya. Ini 4,6 juta hidup di Jakarta dengan anak satu aja nggak cukup gitu. Nah jadi harusnya kita kalau itu sepakat Bapak Presiden, maka Bapak harus instruksikan seluruh menterinya, terutama Menteri Ekonomi itu. Kalau misalnya saya Menteri Pertanian, harusnya Menteri Pertanian sudah punya rumus economic of skill. Petani sawah tuh berapa gitu. Nah menurut penelitian IPB, ini contoh aja ya, dan FAO tahun 2000, economic of skill usaha padi sawah itu sekitar 1,5 hektar Refli. Kalau 1,5 hektar baru hasilnya tuh 7,5 juta. Fakta di lapang sejak tahun 90, garapan petani sawah di Jawa kan rata-rata 0,4. Jadi siapapun bupatinya, siapapun gubernur, menterinya nggak mungkin makmur gitu. I see. Nah jadi itulah pentingnya transformasi struktural ekonomi, tulisan yang saya kirim ke Refli itu saya tulis di Kompas. Jadi artinya kedepannya kalau negara mau maju tuh sektor primer, entah itu pertanian, perikanan, iya kan, kehutanan, peternakan tuh memang harus jumlahnya sedikit Refli, tetapi dia modern. Nah pertanyaannya, lalu surplus tenaga kerja dari sektor pertanian dikemenakan, itulah transformasi sektor ekonomi. Sektor sekundernya, manufaktur yang dikembangkan Refli. Nah jadi harusnya saya bilang waktu itu bahwa Presiden bisa menepuk dada semua kalau income rakyat Indonesia itu minimal 7,5 juta. 7,5 juta per bulan. Kalau pendapatan per kapita berapa berarti itu? Pendapatan per kapita ya dikalikan 12 saja ya. 12. Iya. Tapi pendapatan per kapita sekarang kita kan hanya 4.900 Refli. Jadi itu kita masih masuk dalam negara berpendapatan menengah menengah lewat sedikit. Menengah lewat sedikit aja. Nah, kriteria Bank Dunia maupun IMF suatu negara bangsa dikatakan maju makmur kalau pendapatan per kapitanya minimal 13.800. Can you imagine, kita baru 4.900. Syarat minimumnya 13.800. Jadi tahun lalu saya iseng-iseng ya, bukan iseng-iseng, kok iseng-iseng jalan sama anak-anak ke salah satunya Austria kan. Namanya uangnya uang Indonesia ya kan. Dapat dari yang begini-begini lagi kan. Kok mahal sekali apa-apa ya kan. Ternyata pendapatan per kapita mereka 50.000 wajar aja. Kita 10 kali lipat dari kita. Exactly ya. Jadi masih jauh panggang dari api dari segala macam kriteria. Tadi baru ekonomi loh Refli.